Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Selasa ya, 10 Desember 2024, ibadah doa. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan dan kita bawa diri kita dan permohonan kita, doa kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang memperdulikan kita dan sanggup menolong kita. Kita bagi berdiri, lingkupiku. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan mengerjakan kebaikan Tuhan, walaupun kami di tengah badai dan gelombang yang selalu Tuhan menderu di tengah lautan dunia ini, yang tidak bisa kami prediksi sekalipun, kadang-kadang sering terjadi dan kadang-kali Tuhan membuat perahu kehidupan kami bergoncang. Tapi Tuhan, karena Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau memberi Tuhan jaminan bagaimana Engkau Tuhan selalu memelihara kami, melindungi kami, bahkan selai rambut pun Tuhan tidak akan terjatuh tanpa izin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, para sidang jemaat yang Engkau kasihi. Berikan pada kami Tuhan roh penyembahan, roh puji-pujian, dan roh ketaatan. Saat kami mendengar firman-Mu, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu, dan juga Tuhan kuasa jahat yang membangun hati pikiran kami, bersama kami menolak dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
biarlah iblis kuatnya pergi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan. Kita ganti nyanyian kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu dipuji. Mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Jalan serta Yesus. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam Yesus, jalan dalam terang hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ganti nyanyian kita, jagalah aku ya Allah.
di matamu. Sembunyikanlah aku, Yesus, dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesus. Kita bangkit berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Jujurlah dan percayalah. Firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Kita berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan, jemaat-Mu berdiam diri. Allah berbicara lewat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang bisa menerangi kegelapan jalan hidup kami dan memberikan petunjuk sehingga kami tidak salah pilih dan tersesat. Kami yakin firman-Mu adalah pelita yang menerangi hidup kami, jalan kami, sampai nanti kami ke kota terang, kota tanpa malam. Itulah kota Yerusalem yang baru,
yang kami nantikan di mana di sana tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada maut, tidak ada sakit penyakit, tidak lagi perjuangan selain kami menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Itu sebabnya kami rindu ke sana. Lewat pemberitaan firman-Mu Engkau menghantar kami sehingga kami tidak tersesat di dunia yang gelap ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang hadir dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tiba waktunya kita membuka Injil atau Alkitab dari kitab Nahum. Kitab Nahum pasal yang pertama, ya, ayatnya yang ke-7. Ya, kitab Nahum. Nahum yang pertama ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia. Ya, Dan ulangi. musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Sekali lagi ayat yang ke-7 saja, ayat yang ke-7. Ya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Tuhan itu, Tuhan itu baik. Ya, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Waktu susah mengungsi kepada Tuhan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung, bernaung kepadanya. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam ini, ya, bahwa Tuhan itu tempat pengungsian. Ya. Biasanya kalau terjadi banjir orang mengungsi. Kalau terjadi gempa bumi mengungsi. Kalau terjadi peperangan mengungsi. Tapi tempat pengungsian yang paling aman adalah datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Masih ingat kisahnya Rut. Kisah apa? Rut di waktu malam. Di waktu apa? Malam. Malam itu gelap. Masa-masa yang gelap. Masa-masa yang gelap. Masa-masa yang sulit, yang sukar. Di waktu malam, Rut datang ke tempat timbunan gandum. Timbunan gandum. Gandumnya Boas. Gandumnya Boas. Kemudian di malam yang gelap, biasanya kalau malam juga dingin ya, dingin. Ya. Lalu Boas, pemilik ladang itu ada di timbunan gandum. Ada di timbunan gandum. Lalu
ada seorang Moab namanya Rut, janda. Seorang apa? Janda. Janda, sorry ya. Berarti sudah tidak punya suami. Ya, masih muda lah. Masih apa? Muda. Jadi wajar mencari tempat berlindung. Mengayomi. Ya. Lalu pasti ini kebetulan orang Moab. Orang Moab janda. Lalu dia pikir, aku seorang janda. Masa depanku harus ada. Dia pikir, masa depanku ini kepada siapa saya harus pergi. Lalu dia di sekian banyak orang yang paling mungkin, wah ini ada seorang yang kaya raya. Yang apa? Kaya raya. Namanya Boas, kaya raya. Enak ya dengar kaya raya ya. Kaya raya. Ya. Lalu malam-malam, ya janda miskin ini, Rut ini tinggalkan rumahnya, pergi ke ladang. Ladangnya Boas untuk mencari perlindungan. Cari apa? Perlindungan. Supaya ada yang melindungi masa depannya. Masa depannya ada yang memelihara dia, yang memberikan makan, yang memberikan minum, yang memberikan menjamin damai sejahtera masa depannya. Ya, malam-malam. Tentu ini satu pengorbanan ya. Ya kan? Jalan malam seorang sendiri ya. Sendiri. Gak tahu berapa jauh rumahnya ke ladang. Sendiri. Tapi itulah namanya cinta. Cinta itu harus rela berkorban. Malamkah? Mau sendirikah? Ya, dia berjuang. Kalau tidak, masa depannya akan hancur. Tidak ada. Gak ada masa depan. Ya, sudah dibayangkan masa depanku ini sudah hancur nih. Dan memang sudah hancur masa depan. Gak ada lagi masa depannya. Satu-satunya harapan saya malam ini saya cari. Lalu pergilah dia, tinggalkan rumah, pergi ke ladang. Ladangnya Boas. Ladangnya Boas. Ya Boas juga masih single. Masih apa? Single. Single apa artinya? Solo. Masih sendiri. Masih sendiri. Pintar-pintar juga rutinnya. Ya, diasah otak itu bagaimana masa depan ada lagi kan. Ya kan. Lalu saya pergilah ke ladang. Ke tempatnya Boas. Malam-malam. Kebetulan Boas ini sedang ada di timbunan gandum. Ya, biasanya gandum itu kan disabit. Nanti kumpul. Sabit, kumpul. Sudah dikumpul, baru dikumpulin di satu tempat. Dibawa. Bawa. Nah, disitulah Boas ini tidur. Di timbunan gandum. Dia tidur di situ. Biasanya kalau malam dingin.
Ya kalau siang panas. Tidurlah dia di situ. Tadi ada perempuan, siapa namanya? Ruth. Seorang janda yang malang, yang masa depannya sudah tidak ada lagi. Dia pikir bagaimana masa depanku ini ada. Masa saya begini terus. Ya. Kalau begini terus saya nanti lama-lama mati pelan-pelan. Mati kelaparan. Asak otak itu gimana caranya? Tentu dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ya, tibalah dia di timbunan gandum. Ternyata pemilik gandum ini sedang tidur. Tidur, pulas dia tidur. Karena sudah sehari bekerja, ya kan begitu kan. Tidur dia di situ. Rupanya harus dijaga juga. Ya, di kampus saya juga pernah begitu. Kalau nggak dijaga diambilin orang. Kan disabit-sabit. Kalau nggak diambil orang. Dijaga. Dijaga. Nah, waktu dia sedang tidur, pakai selimut. Ini Ruth pelan-pelan, yang rayap gitu. Dapat selimutnya. Ya. Tapi gak langsung ke kepala dia, tahu diri juga dia. Gak langsung ke kepala, ya, tahu diri dia. Bagian kaki yang itu. Di kaki. Tidurnya dia di situ. Gak tahu pulas atau tidur ayam nih, gak tahu nih. Tiba-tiba buah sini terjaga. Terjaga. Ya, 1-2 kali mah orang tidur pasti terjaga ya. Ya kan? Ada yang ketolek lah, ada yang apalah ya. Ya, terus terjaga. Waktu dia terjaga. Loh, saya tadi sendiri. Sendiri. Malam. Malam. Tidak berapa. Jadi 2. Jadi, wah, saya nggak tahu bagaimana perasaannya Ruth ini ketika diraba. Ya kesetrum mungkin. Ya, kesetrum ya. Dia tanya, siapa engkau nih? Siapa engkau? Dia berkata, aku ini hamba-Mu Ruth. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Sebab kaulah kaum yang wajib menebus aku. Jadi di Israel itu dikenal dengan kawin ipar. Kawin apa? Ipar. Kalau meninggal abangnya, ya kemudian istri ini ya hidup, lalu ada adiknya kawin gitu kan. Begitu. Kawin apa? Ipar ya? Ipar. Apa? Turun ranjang. Turun apa? Turun ranjang. Turun ranjang. Itu aturan di Israel. Ya, aturan di Israel. Jadi waktu udah berapa, ternyata ada perempuan di kaki dia. Tahu menempatkan diri nggak langsung begini. Nggak langsung muka dengan